Matematika Prasekolah. Perkenalkan, namaku Desi Fitri Anissa, NIM 070 dari jurusan PG PAUD 2019B Universitas Negeri Surabaya. Konsep matematika mulai diperkenalkan pada anak-anak di usia prasekolah atau yang duduk di kelompok bermain atau taman kanak-kanak. Apa saja konsep matematika prasekolah? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep matematika prasekolah. Simak dengan baik-baik ya, karena konsep matematika ini sangat penting untuk anak usia dini. Yang pertama, shapes atau bentuk. Mengenal bentuk merupakan proses pengenalan bentuk geometri, warna, dan ukuran geometri dalam menunjukkan, memilih, menyebutkan, dan membedakan serta mengelompokkan bentuk-bentuk geometri. Contoh kegiatan shapes atau bentuk yaitu anak menempelkan bentuk geometri pada papan sesuai bentuk yang tersedia. Yang kedua, part and wholes atau bagian dan keseluruhan. Aktivitas sebagian keseluruhan ini membantu anak-anak untuk belajar bahwa angka dapat direpresentasikan dengan cara yang berbeda. Anak juga dapat belajar tentang fakta. Contoh kegiatan part and wholes atau bagian dan keseluruhan yaitu anak menyusun bagian-bagian bentuk geometri menjadi keseluruhan. Yang ketiga, spatial senses atau pengertian spasial. Pengertian spasial merupakan konsep abstrak yang di dalamnya meliputi hubungan spasial, kerangka acuan, hubungan proyektif, konservasi jarak, representasi spasial, dan rotasi mental. Contoh kegiatan spatial senses atau pengertian spasial adalah anak membayangkan rotasi objek di dalam ruangan. Yang keempat, set and classifying, set dan klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu cara mengelompokkan benda berdasarkan kesamaan yang dimiliki. Contoh kegiatan set and classifying atau set dan klasifikasi yaitu anak mengklasifikasikan benda berdasarkan warna. Yang kelima, comparing atau membandingkan. Membandingkan merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan item atau kelompok seperti warna, berat, dan ukuran. Contoh kegiatan comparing atau membandingkan yaitu anak membandingkan panjang dan pendek pensil. Yang keenam, ordering or seriation atau mengurutkan. Ordering or seriation merupakan tingkat yang lebih tinggi daripada membandingkan. Menyusun melibatkan perbandingan benda-benda yang lebih banyak, menempatkan benda-benda ke dalam satu urutan. Contoh kegiatan dari ordering or seriation yaitu anak mengurutkan benda dari besar ke kecil. Yang ketujuh, pattern atau pola. Pola
data disebut dengan model, yang merupakan cara untuk menunjukkan sebuah objek yang mengandung kompleksitas proses di dalamnya dan hubungan antara unsur-unsur pendukungnya. Contoh kegiatan pattern atau pola yaitu anak menempelkan bentuk geometri sesuai pola yang disediakan. Yang kedelapan, one-to-one koresponden atau korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu merupakan keterampilan awal matematika yang penting untuk anak. Contoh kegiatan one-to-one correspondence yaitu anak belajar memindahkan dan berhitung satu persatu biji sempoa. Yang kesembilan, numbers and symbols atau angka dan simbol. Angka dan simbol matematika tersebut merupakan kemampuan awal bagi anak usia dini dalam menggunakan matematika pada fase-fase pertumbuhan dan perkembangannya berikutnya. Contoh kegiatan numbers and symbol atau angka dan simbol yaitu anak belajar berhitung menggunakan simbol jari. Yang ke-10, number senses atau konsep angka. Konsep angka adalah simbol yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Anak dapat menghubungkan antara banyaknya benda dengan simbol angka. Contoh kegiatan number senses atau konsep angka yaitu anak belajar berhitung dengan cara bersusun. Yang ke-11, measurement atau pengukuran. Pengukuran merupakan kemampuan untuk membandingkan suatu yang diukur dengan menggunakan alat yang digunakan sebagai acuan atau patokan. Contoh kegiatan measurement atau pengukuran yaitu anak mengukur tinggi badan. Yang ke-12, counting atau berhitung. Kegiatan berhitung untuk anak usia dini disebut juga sebagai kegiatan menyebutkan urutan bilangan atau bilangan buta. Anak menyebutkan urutan bilangan tanpa menghubungkan dengan suatu benda yang konkret. Contoh kegiatan counting atau berhitung yaitu anak menghitung gambar di dalam tabel. Yang ke-13, graphing atau grafik. Grafik merupakan cara anak untuk menampilkan bermacam-macam informasi atau data dalam bentuk yang berlainan. Contoh kegiatan graphing atau grafik yaitu anak menyusun gambar yang sama menjadi barisan tegak lurus ke atas. Bagaimana? Belajar matematika itu menyenangkan, bukan? Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Sampai jumpa kembali. See you next time.